Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu di penghujung minggu ini? Tradingnya bagaimana? Ya, akhirnya candlenya sesuai dengan prediksi kita ya. Akhir minggu ini IHSG-nya keren banget. Dan banyak juga yang hijau dan banyak yang profitnya luar biasa ya. Kita tadi evaluasi sama teman-teman di grup, profitnya pada gede-gede nih minggu ini. Ada yang 20%, 10%, 9%. Ya pokoknya wow banget ya, dapat dari beberapa emiten yang bahkan dalam beberapa hari aja pas sejak candle biru, candle hijau maksud saya, itu sudah hijau. Kita dapat profit ya dari mulai hari Rabu, Kamis, dan hari ini Jumat. Wow, profitnya keren banget. Sampai bingung. Tadi pada galaunya bukannya apa? Ini taking profit atau enggak nih? Ya. Dan beberapa teman yang saya sarankan adalah ini akhir pekan kita nggak tahu minggu depan bakal seperti apa, penuh dengan ketidakpastian, dan bisa saja ini yang terjadi belakangan ini ketika satu candle naik cukup panjang, biasanya dia berpotensi koreksi dulu dikit, habis itu dia bisa rebound lagi. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu posisi masih profit dan merasa, saya nggak apa-apa deh, kurang sedikit profitnya, yang penting nanti saya bisa dapetin capital gain lagi yang di berikutnya gitu. Jadi, mempertaruhkan profit yang sudah ada, let's say, saya sudah profit 9-11% umpamanya. Kalau sampai swing pun, umpamanya swing 5%, saya masih dapat profit sekitar 6-7%. Ya, masih oke ya Pak. Saya nggak apa-apa kok kalau dia mau swing juga. Turun 5% juga saya masih bisa tahan. Yang penting, harapan saya dari siapa tahu saat ini profit 11%, nanti bisa jadi tiba-tiba bisa jadi 20% atau 30% di minggu depan. Ya, semua orang boleh aja memasang target tinggi. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus kita jadikan seperti kayak bukan pertaruhan ya, bahasanya jadi kurang enak. Jadi ada harga yang harus dibayar. Jadi kita harus bukan mempertaruhkan tapi spekulasi lah. Dan jadi kita kayak dagang ya, dalam dagang Bapak Ibu kan kita juga tahu. Ada umpamanya kita tahu, saat ini sekarang lagi trendingnya ini. Anggaplah gini, ini kita konspirasi teori, tapi jangan diikutin ya, jangan diikutin. Kita tahu minyak kan, harga kelapa sawit, minyak sawit kan naik terus tuh. Nah, ada orang-orang spekulan di luar sana yang mungkin berpikiran jahat, quote unquote, nimbun. Wah, nanti naiknya terus nih, kita nimbun aja, nimbun. Nah, nimbun pakai modal nggak? Ya, pakai modal dong, tapi ketika nimbun, ada dua resiko sebenarnya yang membayangi. Pertama, tentu saja, kalau tiba-tiba harganya turun, ya kan? Itu pasti rugi. Kedua, resiko ditangkap. Kan larangannya jelas, harga lagi naik begini, situ nimbun. Wah, jahat sekali itu, ya kan? Nah, akhirnya penjara lah. Jadi ada dua resiko kan? Dalam setiap proses perdagangan apapun itu ada harga yang harus dibayar, modal, resiko, semua kita harus menaruh itu di muka. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat profit besar, pengen dapat profit ratusan persen, nggak segampang kelihatannya bam tiba-tiba 100%. Ada hal-hal yang mereka menaruh di situ gitu loh. Mereka siap rugi intinya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak siap rugi, ya jangan greedy. Profit 5%, ambil aja. Profit 4%, ambil aja. Penutupan hari Jumat, profit 9%, 10%, ambil dulu gitu loh. Nanti, ini saya nggak bilang sesuatu itu bukan nggak siap rugi, itu sesuatu yang jelek. Bukan, maksudnya gini. Kalau memang kita rasa sudah cukup profitnya, ya sudah, ambil aja. Malah saya sarankan bagi teman-teman pemula, Bapak Ibu semua yang baru pertama kali trading, saran saya ambil trading pendek dulu aja. Profit 5% ambil. Toh, goal kita kan adalah mengalahkan deposito. Ingat, deposito itu makan waktu 1 tahun loh.
Maksudnya rate, umpamanya, anggaplah Bapak Ibu dapat rate spesial 5%, 6%. Itu untuk periode setahun loh. Kalau Bapak Ibu dalam satu hari profit 5%, happy nggak? Bahkan dibandingkan robot, sorry ya, maksudnya robot kan cuma profit 0,5, 0,9, paling mentok 1, sekian persen. Ini 5% dalam satu hari. Nikmat mana yang kau dustakan, istilahnya kan gitu kan. Ambillah. 3% ambil. Udah lebih besar daripada bahkan quote-unquote yang kita nggak tahu. Ini perusahaan ini jelas nggak sih? Ya, investasinya jelas nggak? Ini kita trading sendiri loh. Trading sendiri, resiko sendiri, duit-duit sendiri. Nggak pakai ditradingin dan lain sebagainya. Dapat profit 5%, 3%, ambil dulu. Nah, itu saran saya ya kepada teman-teman semua. Apalagi di tengah kondisi market yang penuh ketidakpastian seperti ini. Mengawali bulan Januari sampai orang berbilang, wah Januari ini Januari Effect nggak jadi. Wah, sorry to say. Menurut beberapa orang tertentu, Januari Effect tidak terjadi. Tapi menurut kita, Januari Effect, fine. Kita dapat Januari Effect. Bahkan menjelang tahun baru Chinese New Year ini, kita dapat angpau. Dapat angpau dari TPIA, dapat angpau dari BEPS, dapat angpau dari BRMS, dapat angpau dari Indi. Angpau semua isinya ini, duit semua ini, cuan semua. Nikmat mana yang kau dustakan, bro? Januari Effect terjadi. Udah gitu aja. Masalahnya kalau mamanya Bapak Ibu tidak dapat, ya ada yang salah dengan pemilihan sahamnya. Tapi sesalah-salahnya, sorry ya, kita cerita aja. Kelas Bank Mandiri, kelas BCA pun profit loh. BCA minggu lalu gila-gilaan naiknya. Satu term saya lihat ya, sekali naik tuh dia dapat ada yang 4-5%-an dari kelas BCA loh. Kelas BCA itu gede sekali Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu istilahnya gadaikan rumah tetangga, gadaikan rumah mertua, masukin di situ pun masih aman. Makan enak, tidur nyenyak. Tapi jangan lakukan ya, don't try this at home. ya itu. Jadi January Effect terjadi, January Effect, cuma tinggal pemilihan sahamnya. Masalahnya nanti ada yang bilang gini, masalahnya Pak, begini Pak, saya trading saham ini, saya lihat nggak jalan, saya jual, saya pindah ke saham yang lain, saya pindah, yang ini malah terbang, saham yang lain malah turun, saya pindah lagi ke sini, yang ini koreksi, ini juga gantian terbang, ini gimana Pak, salahnya di mana? Kalau saya bilang sih itu, ya gimana ya, ya berarti Bapak Ibu harus melihat lagi reviewnya, market reviewnya, rekomendasinya, ada yang salah tuh dengan pemilihan sahamnya. Ya, sejauh ini performance kita sih bagus. Bahkan saya mau review sedikit nih. Dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 27 Januari, sampai hari ini. Rekomendasi kita yang kita rilis itu, performance-nya seperti apa sih? Ya, performance-nya seperti apa sih? Ini ya, ini buktinya. Ini buktinya, ini rekomendasi kita, ya sorry. Nah, sorry. Nah, ini catatan saya ya, ini catatan saya yang saya berikan setiap hari kepada Bapak Ibu, oke. Nah, kita review aja satu-satu. Memang ada yang merah, memang, tapi overall selama 1 minggu ini pergerakannya positif semua, oke. Coba sebelum kita masuk ke market review, kita mereview dulu nih rekomendasi kita nih, ya. Ini kita benchmarking namanya. Kita backtesting ya. Kita melihat rekomendasi kita seperti apa sih. Oke. Kita langsung weekly aja ya. Saham pertama yang bisa kita kita review adalah ITMG 1 minggu ini. Lihat 1 minggu ini. Mengawali dari tanggal 24 hari Senin sampai dengan tanggal 27 sampai hari ini ya, harusnya dari tanggal 21. Karena tanggal 21 itu saya bikinnya ini. Tanggal 21 itu saya bikin untuk hari Senin. Ya, tanggal 21. Jadi kita mulai dari tanggal 21. Tapi nggak apa-apa. Mulai dari TMG. TMG profit 8,41%. Oke nggak? Oke banget. Ya, 1 minggu loh ini. 1 minggu. Terus ada Bank Mandiri. 4,79% dalam 1 minggu. Terus ada Mika. 7,66%. Terus ada Telkom. Nah, Telkom minus tipis, minus 1,62%. It's okay lah, yang lain profitnya lumayan. Satu lagi yang minus mungkin, saya coba cek.
Bevin. Oh, Bevin ternyata masih plus. 3,97%. INTP. 1,62%. ESA. 12,6%. Apalagi nih? PTBA. 1,77%. MNCN. Minus 2,8%. Oke lah, ini yang agak gagal ini. Barito Pacific. 0. Nggak naik ya nggak turun. Phew. Ya. Terus habis itu BEPS 26,09%. Yellow, ini kita ngomong mingguan ya. 15,04%. Aldo 2,18%. Harum minus 0,46%. It's okay lah, come on ya. Terus Bank BRI minus 0,72%. Wow, ini market cap. It's okay kalau minus juga. Minusnya apalagi minus masih under control ya. Nah, BCA setelah naik hebat, minggu ini dia ditutup minus 2,20%. Ini one of our recommendation juga. It's okay. Terus, Bank Mandiri tadi sudah, Cepin, minus 0,77%. Ini saya bacain semua nih, satu-satu loh. Pegas, plus 2,24%. BBNI, plus 4,53%. Excel, plus 7,87%, Medco plus 4,81%, Indi 35,65%, ITMG udah, sorry, SS minus 1,18%. Ya, itu rekomendasi kita tuh selama 1 minggu ini. Bayangkan, kalau minusnya nggak minus sampai puluhan persen, belasan persen aja nggak, bahkan 5% aja nggak nyampe, gitu ya. Tapi begitu profit, bayangkan profitnya. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, wah nggak ada, nggak ada ini nih, nggak ada January effect. Nyatanya kita profit, dan bahkan nih, indeks minus 1,20%. IHSG loh, komposit. Artinya apa? Performance winner stocks jauh melebihi IHSG. As simple as that. Dan ini ada berapa rekomendasi sih? Total ada saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5, tapi ini sahamnya ada yang double. Anggap 6 kali 5 berarti 30. Kalau ada double di 1, 2, 3, 4, 5, ya ada 5 yang double. Berarti anggaplah 25 rekomendasi. Dari total 25 saham yang kita rekomendasikan ke Bapak Ibu, yang minus cuma, apa nih yang minus nih? BRI, BCA, BRPT, ya, apalagi S Hardware, MNCN, Cepin, ya, dan 25 cuma 6 yang merah. Dari 25, 6 yang merah. Berarti winning rate-nya berapa tuh? Kalau berdasarkan kalkulasi saya, winning rate kita 76% di minggu ini. Terbenchmark dengan baik ya, itu. Jadi, itu saya bagikan hasil dari benchmark kita ya, jadi rekomendasi. Saya setiap hari bawain rekomendasi. Mungkin, tapi ada yang nggak tayang juga. Tanggal berapa yang nggak tayang ya? Karena saya satu lain hal, saya nggak keburu upload. Karena internet saya pas lagi jeblok banget. Tapi buat tadi kan saya sudah kasih buktinya ya, saya sudah kasih lembarnya, itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri, bisa hitung sendiri. Evaluasi rekomendasi saya bagaimana itu performance ya, performance dari Winner Stocks Indonesia. Jadi kalau banyak Bapak Ibu yang tanya kepada saya ketika mau bergabung bersama menjadi membership, tanya, Pak, winning rate-nya berapa persen? Seberapa bagus bisa mendapatkan hasil? Ya, saya pada dasarnya
kita kalau ngomong secara computerized ya 60-an% ya. Mungkin kalau saya mau agak sedikit konservatif, tidak terlalu ambisi, mungkin saya bilang ya kita profit sekitar 58%. Winning rate bukan profit. Winning rate 58%. Tapi overall bisa 60-an sekian persen. Tapi ternyata performance kita jauh di atas itu. Performance pribadi saya bahkan tadi 70-an persen, 74 something persen. Jadi menurut saya oke banget ya. Jadi itu udah prestasi sendiri buat kita Winner Stocks Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa Januari ini nggak dapat Januari efek, belum profit dan sebagainya, nah silakan bergabunglah bersama kami tim Winner Stocks Indonesia ya. Ya Bapak Ibu di sini bisa belajar. Kita nggak cuma sekedar kasih ikannya, tapi kita kasih kailnya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar untuk bisa belajar menganalisa, ngatur manajemen, ngatur resikonya, semuanya bisa Bapak Ibu bisa lakukan dengan mandiri, bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu goal kita ya. Dari yang cuma sekedar trading mungkin coba-coba ditekuni dengan baik, mungkin bisa menjadi salah satu usaha sampingan. Siapa tahu nanti juga bisa jadi salah satu mata pencarian utama. Who knows? Tidak ada yang tahu. Oke? Langkah salah satunya, langkah awalnya yaitu dengan belajar dulu. Ya, bukan ikut-ikutan. Ya, follow saya punya channel ini ya, pasti tetap ada benefitnya. Tapi ada keterbatasannya. Pasti berbeda hasilnya dibandingkan dengan be a member. Oke, kita tunggu ya, segera bergabung bersama kami tim Winner Stocks Indonesia. Dan kita masuk ke market review ya, bagaimana kondisi market review sepanjang minggu ini dan apa yang kita antisipasi di minggu depan. Oke, kita coba lihat. Ini composite chart mingguan. Saya ganti ke daily dan sesuai dengan apa yang kita predik sebelumnya. Setelah turun, dia mulai hijau bagus ya. Penutupan hari Jumat itu bagus hijau. Nah, kalau berdasarkan historical, kita lihat ya, IHSG selalu kalau kena areal kuning ini dia bisa mantul. Dan biasanya kalau udah mantul, dia bisa langsung mencapai ke areal resisten ini, kuning juga. Jadi goal saya di minggu depan, IHSG itu harus bisa mampu naik di atas 6.700-an. Ya, untuk fulfill dia punya pergerakan sideways-nya ini aja. Harapan saya besok minggu depan dia mampu naik. Menutupi bulan Januari dengan finish strong lah. Ya, kalau kita lihat monthly-nya, itu IHSG candle-nya masih bagus sekali. Ya, walaupun regional gonjang-ganjing ya. Kalau kita lihat Nikkei, Shanghai, Hang Seng, itu kan ambiar semua. Bahkan ASX ya, Australian Stock Exchange, ambiar juga. IHSG wow banget, powerful sekali. Kalau saya bilang dengan kok mereka punya penurunan dan IHSG masih ada di level ini, saya rasa itu oke banget. Ya, itu masih sangat-sangat oke lah menurut saya ya. Dia masih ada di jalur uptrendnya. Jadi nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu galau ya. Selama IHSG weekly ada di atas selendang, secara midterm, dalam beberapa bulan ke depan, saya bilang so far masih aman. Jangan sampai jebol aja. Kalau jebol, saya sarankan untuk keluar dulu dari market. Kurangi posisi dulu dari bursa. Kalau saat ini, trading dengan full power masih oke, ya. Jadi nggak usah kurangin dulu. Walaupun pada bilang, Pak, ini masalah tapering gimana? Masalah Fed naikin gimana? Itu gorengannya mereka, udah deh. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Itu yang rontok, itu saham-saham dengan valuasi yang bagus kok. Just a matter of time, mereka bakal ngegas lagi. Tenang aja, biarin aja itu. Yang penting Indonesianya. Indonesia dalam hal ini masih oke-oke aja. Ya, masih fine-fine aja. Kita menghadapi perekonomian, menatap ekonomi di tahun 2022 ini dengan penuh optimisme. Ya. Oke, ini daily, dan hari ini asing membukukan net buy 135,1 miliar. Wow, big applause, akhirnya net buy lagi. Jadi kemarin buangannya sedikit sekali kok. Kemarin cuma buangannya minus 100 sama minus berapa tuh? Nggak ada artinya lah, hari ini net buy.
Oh, minus 178, minus 17 miliar sama minus 106. Dan hari ini membuka net buy 135. Balik dibeli lagi sama dia. Ya, jadi saya bilang pada dasarnya asing masih akumulasi beli. Dan kita lihat kondisi saat ini penutupan hari ini Jumat transaksinya 10,19 triliun. Which is oke banget ya. Dan ini composite, kita optimis minggu depan moga-moga bisa nangkring ke 6.700-an. Kalau dia nggak bisa naik sampai 6.700, waspada koreksi lanjutan, jangan-jangan dia bisa nguji support lagi ke level 6.500-an. Ya, semoga tidak ya. Oke, itu composite. Terus bagaimana dan sektoralnya? Kita coba cek IDX Basic. Wow, IDX Basic tadi kepentok V-line dan nggak mampu naik. Aduh, ya gitulah ya. Jadi, ya ini saya sempat kasih ininya nih. Jadi, ya itu kekuatannya V-line itu begitu ya. Jadi, sangat-sangat powerful. Terus kemudian di consumer cyclicals, wow ini keren. Ini keren. Ini minggu depan keren lah ini, minggu depan ya. Bisa naik di atas skyline. Cool. Silakan consumer cyclicals, sektor energi, wow. Bikin high. Ini kebangetan lah ini. Sektor energi ini udah kebangetan nih. Kebangetan sekali naiknya itu. Wow, keren. Ya iyalah, hari ini batu bara pada trending semua. Nanti kapan-kapan saya bikin videonya kali ya. Katanya super cycles sudah selesai, tapi kini kok malah ada lagi. Mungkin kita ulas lagi deh. Sektor finance, nice ya. Setelah dia turun, pullback, dan dia mulai comeback lagi, naik. Ini bagus, kalau minggu depan dia bisa naik di atas selendang lagi, dia masih intact di tren naiknya. Ini kalau kita lihat secara, ini sebenarnya dia masih dalam tren naik, cuma landai aja ya. Landai aja, tapi dalam tren naik yang bagus. Sektor finance, terus kemudian sektor healthcare, ya tertahan. Padahal saya berharap dia bisa hari ini bisa naik, tapi ternyata enggak. Tapi it's okay. Pada dasarnya masih oke, masih bagus kok. Terus sektor industri, nah, pelan-pelan mulai masuk. Walaupun saya bilang ini belum kemana-mana, masih sideways. Jadi jangan buru-buru trading di emiten ini. Potensi koreksi juga masih bisa terbuka lebar. Infrastruktur, nah, ini bikin galau banget ya. Habis merah, hijau. Hijaunya tipis. Besok jangan merah lagi deh. Padahal asing masuk terus nih. Asing masuk terus tapi tidak ditandai dengan performance sektoralnya. Jadi saya bilang masih rentan sekali. Consumer non-cyclicals, aduh ini juga masih di bottom, masih di support. Jadi belum kemana-mana. Saya bilang abaikan dulu ya. Properti, nah udah mulai ada perlawanan. Setelah dia turun dan asing mulai masuk, feeling saya kalau besok, minggu depan, atau Senin dia udah mulai bisa bikin higher high, spekulatif buy, karena ini udah oversold banget. Saya lihat ini udah oversold banget. Moga-moga dia bisa, ini udah waktunya rebound. Tapi ingat, masih sangat spekulatif. Jadi gunakan alokasi dana maksimum sekitar 25% saja dari total rencana uang yang mau Bapak Ibu belikan di sektor ini. Terus kemudian tekno. Nah, ini juga harapan saya ini udah di bottom support ya, sama kayak properti. Moga-moga minggu depan juga bisa naik. Terus kemudian sektor transportasi. Wow, ini keren banget nih ya. Keren. Ini jadi kalau saya bilang yang keren tuh consumer cyclicals, finance, dan transportasi nih minggu ini. Rajanya. Keren. Oke, itu market review kita. Selanjutnya kita masuk segmen berikutnya. Dan sebelum saya mulai rekomendasi, jangan lupa untuk beri jempolnya. Ya, dukung channel ini, hargai atau beri kami apresiasi dengan memberikan jempol. Ya, oke. Lanjut rekomendasi di Pegas. Nah, Pegas ini saya rekomendasi, tapi gini, ada sedikit warning. Kenapa saya bilang warning? Karena dia masih pada dasarnya masih di level support. Jadi potensi koreksi lagi juga terbuka lebar, karena dia belum mampu naik di atas skyline. Skyline kita itu garis biru putus-putus ini loh. Garis tren jangka menengah.
Kalau dia mampu naik, it's okay. Tapi kalau dia nggak mampu naik, dia bakal koreksi lagi. Jadi makanya saya bilang hati-hati. Nah ini, kalau dia koreksi lagi, bisa aja dia uji support yang 1200 lagi. Jadi tunggu dia naik dulu baru valid ya. Kalau sebelum dia naik belum valid saya bilang. Itu Pegas, terus habis itu Medco. Nah, Medco saya rekomendasikan lagi. Ini juga sama, sudah mau dekat dengan area resisten. Saya rekomendasikan ini karena pada dasarnya dia sudah breakout nih. Dia sudah breakout. Tapi lanjut nggak, apa enggaknya kita lihat ini nih. Kalau dia minggu depan bisa naik di atas 565, kemungkinan besar lanjut. Tapi kalau enggak, potensi nguji support lagi ke level 482 atau setidaknya 496. Itu Medco. Kemudian Bank BNI. Bank BNI ini bagus ya. Dia juga breakout. Kalau lihat weekly-nya, Kalau lihat weekly-nya, dia udah mau breakout ini nih. Tertinggi selama 1 tahun terakhir. Ya, jadi harusnya ini masih bagus banget. Tapi dengan catatan dia breakout ya. Kalau dia nggak breakout, dia mungkin bisa swing dulu. Swingnya kemana? Swing bisa ke 7.250 atau 7175. Itu Bank BNI. Kemudian satu lagi adalah Indi. Wah, ini kenapa saya rekomendasi lagi? Ini juga breakout. Walaupun dia sudah tinggi banget. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena dikit lagi dia breakout. Dan minggu ini volumenya besar sekali. Jadi harapan saya dia bisa lanjut lagi. Breakout 2330 ini. Dan itu sebabnya alasan kenapa saya masih hold Indi. Tapi besok kalau dia balik arah, saya mungkin akan kena trailing stop saya nih. Baik Bapak Ibu, itu video di akhir pekan ini. Semoga bisa memberikan insight yang baik buat teman-teman semua. Jangan lupa bikin trading plan-nya, dan enjoy, have a great weekend. Stay safe semua, stay healthy, stay strong, happy cuan, and God bless you all.